Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan training Excel-nya. Di sini kita lanjut ke operator logika lanjutan 1. Ya, di sini intinya adalah menggabungkan beberapa hal yang kita pelajari minggu lalu sehingga pekerjaan lebih efektif. Nah, di sini kalau bisa dilihat pertama itu kita ini ya ke operator logika sebentar. Jadi ini minggu lalu contoh yang OR belum. Dan minggu ini kita coba gabungkan AND dan OR untuk beberapa masalah gitu. Kemudian minggu lalu kita udah belajar HLOOKUP sama VLOOKUP. Nah ini digabung dengan left, middle, dan right untuk mempercepat gitu ya. Atau istilahnya semacam kayak meminimalkan jumlah kolom yang digunakan dan digabung juga dengan if nanti. Kemudian ini nomor 3 variasi dari SLOOKUP dan VLOOKUP yaitu ketika tabel acuannya itu berbeda sheet gitu. Jadi dia tabel acuannya di sheet 1, nanti pekerjaan kita di sheet 2, 3 dan seterusnya. Jadi nanti tujuannya adalah ketika kita punya banyak pekerjaan, tabel acuannya cukup 1 gitu. Terus yang terakhir ini untuk namanya index match, dia untuk menutupi kekurangan SLOOKUP sama VLOOKUP. Jadi nanti ini sebagai cara yang paling efektif harus ya untuk ini. Oh ya, ini hanya sedikit review. Kalau N itu mesti semuanya kalimatnya akan benar jika semua kondisi terpenuhi. Kemudian untuk OR itu akan benar jika minimal salah satu kondisi terpenuhi. Nanti kita tinggal menuliskan sama dengan N, kemudian logik-logiknya dimasukkan dengan pemisah titik koma. Begitu juga dengan OR. Nah, ini sebagai recall aja untuk if yaitu kondisinya apa, nanti dilihat output dan output jika memenuhi dan output jika tidak memenuhi. Nah, di sini conditionnya akan divariasi nanti. Yang pertama conditionnya divariasi dengan N, terus bisa juga divariasi dengan OR atau gabungannya. Gitu. Nah, ini kita masuk yang if dengan OR gitu. Nah, di sini kalau diperhatikan ada sebuah permasalahan sebagai berikut, yaitu ada seorang kepala daerah yang ingin membagikan kartu Indonesia Sehat gitu. Nah, di sini ada persyaratan yaitu masyarakat yang berhak menerima kartu sehat itu hanyalah yang KTP-nya Jakarta atau telah tinggal lebih dari 15 tahun gitu. Jadi kalau memenuhi kriteria ini dia akan dinyatakan sebagai berhak menerima kartu sehat gitu. Jika tidak ya tidak menerima gitu. Nah, dari logika dari informasinya kita bisa lihat jika seseorang itu KTP-nya Jakarta atau dia telah tinggal lebih dari 15 tahun, maka dia akan menjadi penerima kartu sehat gitu. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa gunakan if karena ada jika ya. Jadi conditionnya adalah kita masukkan asal Jakarta atau tinggalnya 15 tahun gitu. Lebih dari 15 maksud saya. Nah, di sini karena ada atau berarti kita pakai or. Nah, kemudian output jika dia memenuhi salah satu adalah dia dianggap sebagai penerima gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa membuka di file yang judulnya Excel 23 pertemuan 3. Nah, di sini ada permasalahannya. Di sini kan berarti kita pakai if ya. If. Kemudian kan conditionnya kita masukkan dulu. Nah, perlu diingat kembali conditionnya kan ada 2, yaitu KTP Jakarta dan yang kedua itu adalah tinggal lebih dari 15 tahun. Nah, karena itu atau berarti conditionnya kita pasang pakai or. Mau kemana? Enggak, itu mau kemana? Dapur. Titip.
Oke, baik. Karena dia si kondisinya itu adalah atau gitu ya. Berarti kita pakai or aja di sini. Oh, aduh. Oke, maaf. Jadi kan syaratnya tuh atau gitu ya. Berarti kan asal KTP itu kalau dia mau penerima berarti harus dari Jakarta. Berarti di sini ini si E9 asal KTP itu harus sama dengan Jakarta gitu. Berarti ini sama dengan Jakarta. Jika yang pertama asal KTP-nya sama dengan Jakarta, terus atau kita pisahkan dengan titik koma, lama tinggal. Di sini lama tinggal, maaf ini karena apa namanya rumusnya ini jadi nggak bisa diklik, itu berarti di F9. Jadi ini maaf kadang-kadang kalau kondisinya kayak gini nggak bisa ngeklik ya kita cek di sel berapa F9 ya. Jadi F9 mesti lebih dari 15 gitu. F9 harus lebih dari 15 gitu. Ya, tidak perlu tanda petik karena 15 sebagai numerik ini. Jakarta mesti numerik karena dia mesti dipetik karena dia huruf Jakarta gitu. Kecuali nanti Jakartanya ini kita taruh di salah satu sel, misalkan ada sel tertentu yang ditulisi Jakarta gitu. Nah, saat sel ini diklik dia nggak perlu tanda petik karena sudah merangkum Jakartanya. Nah, tapi karena kita nggak punya satu sel yang sebagai acuan, Jakartanya mesti pakai petik. Nah, di sini jika memenuhi KTP-nya Jakarta atau lebih dari 15 tahun, maka kita tulis saja ya penerima kartu gitu. Jadi mungkin biar singkat pakai iya aja, ya jika memenuhi syarat, dan jika tidak langsung kita tulis tidak gitu. Nah, di sini berarti sebelum diklik mungkin di review terakhir di sini jika or ini untuk tinggalnya di Jakarta atau sudah lebih dari 15 tahun, keluarkan ya, dan tidak jika tidak memenuhi ini dan tidak ini gitu. Nah, jadi kalau atau itu paling nggak kan salah satu. Dia tinggal di Jakarta tapi masih kurang dari 15 tahun kan masih penerima gitu. Atau dia sebenarnya bukan KTP DKI Jakarta tapi udah tinggal lebih dari 15, dia penerima gitu. Nah, yang tidak itu cuma satu kondisi, yaitu bukan dari Jakarta, tinggalnya masih kurang dari 15 tahun. Nah, ini tinggal di enter aja. Ini udah betul ya. Nomor 1 itu tidak, karena masih tinggalnya kurang dari 15 tahun dan bukan Jakarta. Ya, silakan Bapak Ibu dicoba dulu mungkin.
Ya, kalau dilihat di sini kebanyakan memenuhi ya. Nah, di sini kalau mau variasi bisa juga Jakartanya ditaruh di salah satu sel. Sama 15-nya itu bisa di sini misalkan. Nah, ini kegunaannya adalah kalau misalkan ini mau dipakai di provinsi lain, tinggal mengganti Jakartanya dengan provinsi yang dimaksud. Kemudian kalau ada peningkatan atau penurunan batas bisa langsung diubah di sini sehingga rumusnya tidak perlu diubah. Yang diubah hanyalah sumbernya aja. Nanti Bapak Ibu bisa mengganti tanda petik Jakarta dengan sel I5 dan 15 dengan sel I6 gitu. Ya, nampaknya udah aman ya untuk OR ya. Aman. Oke. Ya. Baik ya, karena sebagian besar sudah aman, kita lanjut ke sekarang digabung OR dengan N. Nah, ini gabungan, jadi nanti ada N, ini N, terus nanti dalamnya ada OR. Oke, nah di sini salah satu permasalahannya adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa mahasiswa, katakan ini mungkin calon mahasiswa pasca sarjana, di mana ada persyaratan kemampuan bahasa Inggris dan juga kemampuan TPA. Nah di sini kalau kita perhatikan kemampuan bahasa Inggris bisa memilih mau TOEFL atau IELTS gitu. Jadi ceritanya kalau untuk bisa lulus itu dia nilai TOEFL-nya mesti minimal 550 atau IELTS-nya minimal 6. Nah, ini kemampuan bahasa Inggris atau dia. Jadi salah satu aja sudah cukup untuk memenuhi persyaratan. Misalkan di sini sudah, kalau ini dua-duanya memang lewat ya. Kalau di sini nomor 4 ini dia memang di sini udah lebih tapi di sini masih kurang dari 6. Tapi secara syarat bahasa lewat karena udah lebih dari 550. Nah, di sini syarat bahasanya harus ini atau ini. Nah, dan nilai TPA-nya harus minimal 550 gitu. Nah, di sini kalau di breakdown persyaratannya yaitu untuk bisa lulus yang pertama persyaratannya adalah TPA-nya mesti 550 minimal. Kemudian dan di sini kemampuan bahasa Inggrisnya dipecah 2, nilai TOEFL atau nilai IELTS gitu. Jadi nanti untuk conditionnya itu pertama N dulu. N karena N-nya ini adalah kemampuan akademis yaitu TPA dan kemampuan bahasa.
Berarti nanti N kan harus memenuhi ini dan ini. Kemudian nanti kemampuan bahasanya dipecah jadi OR dia. Karena salah satu aja sudah cukup gitu. Jadi nanti ceritanya si condition ini N dulu. Mungkin biar gampang TPA-nya dulu lebih dari 550 titik koma kemampuan bahasa Inggris ini kita ganti sama OR gitu. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya semacam ditarik OR dia. Nah, ini membantu banget karena satu kita enggak apa namanya? Ini kan beda skala ya. Jadi kita enggak perlu pencocokan skala gitu. Gitu. Nah, kita coba bareng-bareng yang ini ya. Di sini oke. Saya taruh di sini. Nah, di sini lagi-lagi kita pakai if. Nah, kita masukkan conditionnya yaitu N dulu ya. Harus yang pertama mungkin TPA-nya dulu. Ini lebih dari sama dengan 550. Dan kemampuan bahasa Inggris ya. Kemampuan bahasa Inggris berarti OR. TOEFL-nya mesti lebih besar sama dengan 550. Atau IELTS-nya lebih besar sama dengan 6 gitu. Nah, kalau value if true-nya berarti kan lulus. Dan value jika false dia tidak lulus. Nah. Ya. Nah, di sini sebelum saya enter di review bentar, yaitu jika yang pertama kan harus syarat akademis sama bahasa Inggris. Berarti dia N jika si TPA lebih dari 550 dan nah di sini kemampuan bahasa Inggrisnya pakai OR nilai TOEFL lebih dari sama dengan 550 atau IELTS-nya lebih besar sama dengan 6. Jika terpenuhi ini maka dia lulus, jika tidak dia tidak lulus gitu. Jadi ini tinggal di enter dan dapat hasil. Ya ini kalau mau dicek sampling misalkan nomor 1 dia memang tidak lulus walaupun karena nilai kemampuan bahasanya tidak lewat satupun walaupun TPA-nya dia lewat sebetulnya. Kemudian contohnya yang nomor 2 ini dia lulus walaupun IELTS-nya masih di bawah 6 gitu ya. Karena ini sudah minimal 550 gitu. Ya. Jadi ini adalah contoh aplikasi kalau N dulu baru dalamnya itu OR gitu. Itu apakah ngaruh ya? Soalnya saya coba juga OR dulu gitu. Tapi dia juga tidak bisa. Kalau misalnya di kasus lain apakah ini ada start kok nanti gitu. Jadi tadi saya coba juga pakai start terus ada notifikasinya gitu. Oh enggak. Oh benar. Kalau start nanti takutnya di kalau misalnya kali itu biasanya untuk bilang itu kayak ini kurungannya ada. Ini kalau dulu yang ini or dulu saya rasa tidak bisa karena kan ini adalah dia makanya saya maka itu saya tulis kemampuan akademis dan kita split dua jadi harus lewat dua-duanya kan. Jadi yang pertama itu kemampuan akademis dulu karena dia belum pakai awal.
Nah, di sini or karena bahasa Inggris itu punya dua pilihan. Berarti yang diutamakan itu yang nggak ada pilihan. Ya biar mudah. Walaupun sebenarnya sama aja. Mau n-nya itu bahasa dulu boleh. N itu bolak-balik nggak masalah. N tapi or dulu, ornya bahasa, baru n-nya sama sih. Kalau style itu agak masalah. Berarti kalau misalnya or dulu tapi dia bahasa itu kalau pas posisi n-nya loh. Depan sudah ada n dulu. N dulu. Kalau depannya or Paling depan or enggak bisa. Karena ini kalau paling depan or nggak bisa kan, kemampuan bahasa harus sama kemampuan akademis, nggak bisa. Kalau n or dulu. Kalau saya ini kan saya masukinnya tuh or cuman dia D34 itu TOEFL ini sama yang IELTS gitu. Nah, itu jadi nggak bisa or. Ini pasti salah nih, harusnya or. Ini nggak bisa, kali ini nanti bisa. Mau dicoba dulu. Or-nya berarti ganti n-nya ini copy ke depan. Tadi saya nggak tanya bahasa ini. Oh, yang tadi udah benar. Iya. Nah, jadi kan n toh Pak. Ini or sama n-nya ini Pak, ini kayaknya sekali udah di titik koma. Oh, berarti ini nggak usah Iya. kurang dulu. Titik koma. Ini. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Or-nya mau di depan, tukeran sama F34. Boleh, karena n itu susah tukeran. Saya ini dulu karena dia akademis kan tanpa cabang Pilihan. Nanti bisa aja TPA-nya kita pecah TPA PAPS atau Bappenas. Berarti dia yang pakai or. Kalau TPA boleh nyatakan Coba, tapi bahasanya misalnya cuma IELTS gitu. Berarti IELTS dulu yang N-nya IELTS. itu nggak masalah. Atau kalau misalkan kemampuan akademis pilihannya 2, bahasa 2, yang mau nggak mau yang F34-nya or dulu. Oh, berarti kalau misalnya dua-dua gini or sama or gitu. Iya, misalkan ini akademis 2 pilihan. Yang F34 ganti or. Jadi lebih kompleks ini. Itu ya Pak. Aman ya Pak? Aman Pak? Aman Pak? Aman. Iya, baik. Saya rasa mayoritas sudah pada aman. Oh ya, tadi saya dapat sedikit untuk N itu kan tuker-tukeran sama aja ya. Jadi itu bisa sebetulnya bisa juga or-nya ini itu yang di sebelah depan gitu. Jadi jika kemampuan bahasa Inggrisnya ini atau ini dan nanti baru kemampuan akademisnya gitu. Jadi bertukar F38 sama OR ini nggak masalah gitu. Yang dipisahin titik koma nanti ditukar nggak masalah. Begitu juga nanti kalau dikembangkan misalkan di sini TPA-nya nggak cuma satu tapi ada pilihannya gitu, TPA misalkan PAP sama Bappenas gitu. Nah itu nanti sama-sama OR dia. F38 ini akan diubah jadi OR gitu. Itu variasi berikutnya yang bisa dicoba ketika TPA punya pilihan gitu. Sebelum lanjut ke yang kebalikannya ada pertanyaan mungkin? Nah selanjutnya ini dibalik gitu. Jadi dia OR dulu, terus komponen OR-nya itu NNN gitu. Ya ini sebagai contoh, misalkan syarat diterima untuk pascasarjana itu adalah dipengaruhi oleh kriteria akreditasi program studi sebelumnya sama nanti efek ke IPK minimal. Jadi kalau
dia S1-nya dari program studi akreditasi A, minimal IPK-nya cukup 2,75. Kemudian kalau dia B, syaratnya naik 3,25. Kalau dia dari yang C, 3,5 gitu. Ya ini buat mahasiswa, berbanggalah kita UGM A, jadi syarat berikutnya 2,75 aja. Ya ini kalau kita nggak UGM ya harus cum laude dulu ya, baru bisa diterima. Ya ini misalkan ada 7 calon dengan IPK dan akreditasi program studi sebelumnya. Di sini kan berarti pilihan ya. Akreditasi itu kan pasti tepat satu ya. Akreditasi program studi S1 kita pasti tepat satu kan. Nah di sini kalau misalkan contoh dulu belum kita kerjain. Untuk B itu minimal 3,25. Nah dia udah lebih nih 3,58, berarti dia sebetulnya bisa diterima gitu. Kemudian kalau misalkan mana nih? Wah ini nih udah akreditasinya A tapi IPK-nya masih 2,5 ya mohon maaf nggak bisa gitu. Nah di sini kalau kita perhatikan kan si akreditasi mempengaruhi IPK minimal. Nah berarti kan sebetulnya kita cukup memenuhi salah satu dari 3 syarat ini kan. Akreditasi program studinya A, B atau C gitu. Nah makanya di sini untuk bisa diterima calon mahasiswa tersebut persyaratannya adalah yang pertama akreditasinya A dan IPK-nya minimal 2,75. Ini sesuai dengan syarat pertama. Ini mesti dan ya. Karena akreditasi A pasangannya mesti IPK minimal 2,75. Nah kalau tidak A kan berarti yang B ini. Nah ini kalau akreditasi B, yang pertama ini atau yang kedua akreditasinya B, IPK-nya minimal sekian gitu. Atau lagi yang ketiga akreditasinya C, IPK-nya minimal sekian, baru bisa diterima gitu. Nah, bagaimana bisa ditangkap ini yang 3 ini? Ya. Oke, nah sekarang gimana if conditionnya? Nah conditionnya kan per nomor dulu 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu kan dipisahkan oleh OR. Berarti yang depan OR dulu. OR pilihan pertama akreditasi pertama, kedua akreditasi kedua dan akreditasi ketiga. Nah di sini akreditasi pertama, akreditasi 1 itu katakan dia yang A. Dia akreditasinya mesti A dan minimal IPK 2,75. Gitu. Jadi nanti akreditasi 1 akan diisi N, fungsi N ini dan ini gitu. Dan terus nanti akreditasi 2 setelah sama pakai N lagi, B ganti ininya. Terus terakhir akreditasi 3 C ganti dan. Oke, kita coba lihat di Excel. Di sini berarti kan kita pakai if lagi. Nah, conditionnya dipisahkan oleh or dulu. Or logical satunya berarti dia akreditasinya mesti sama dengan B. A dulu ya. A. Yang OR dalam utama itu N dulu. N. Akreditasinya sama dengan A. Dan IPK-nya minimal 2,75. Itu untuk logical 1. Yaitu paket pertama akreditasinya A dan minimal IPK-nya 2,75. Kemudian kita lanjut ke logical 2-nya buat OR. Dia akreditasinya B. Ini N lagi. Kurung buka. Akreditasinya sama dengan B. Dan IPK-nya minimal 3,25. Ini tutup dulu. Jadi logical 2-nya selesai. Sekarang logical 3-nya adalah yang akreditasinya C. Ini N dulu. N akreditasinya sama dengan C.
dan IPK-nya minimum 3,5 gitu. Ini ya. Ini kurung tutupnya 2 karena sampai kita perlu 2 kurung tutup supaya nutup yang merah ini gitu. Ini pasangan sama merah paling kanan. Itu berarti conditionnya sudah selesai diketik, tinggal outputnya aja. Outputnya jika memenuhi ini ya diterima gitu. Namun jika tidak, dia tidak diterima. Oke, sebelum saya enter di review sekali lagi, yaitu kita pakai if di sini. Kondisinya itu adalah dibagi 3 atau ya. Jadi berdasarkan akreditasi. Atau yang pertama, kondisi pertama, subkondisi pertama itu adalah jika dia akreditasi A dan minimal sekian. Itu kondisi 1. Kemudian di sini OR yang kedua, kondisi akreditasi B dengan minimal 3,25 direpresentasikan oleh N bla 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 ini. Kemudian ketiga, akreditasi C dia minimal 3,5. Berarti di sini yang terakhir C lebih dari sama dengan 3,5. Conditionnya sudah, habis itu ya jika memenuhi lulus atau diterima jika memenuhi kondisi, dan dia tidak diterima jika tidak memenuhi kondisi.
Baik, nampaknya udah pada lancar semuanya. Kita lanjutin ke ya yang if udah selesai, kita lanjutkan ke yang lain yaitu nanti VLOOKUP, HLOOKUP-nya digabung sama apa namanya left, middle dan right. Oke. Nah, di sini sebetulnya ini untuk mempercepat aja sih sebetulnya. Jadi kita melihat kembali yang minggu lalu yang ada kode tiket dan juga jenis. Nah, dia anak-anak, dewasa atau lansia. Nah, di sini kalau di pertemuan minggu lalu kan kelas itu kita ini ya. Kalau ini kelas ini maksudnya sudah yang bentuk ekstensinya yaitu ekonomi, bisnis, eksekutif gitu. Nah, kalau mau pakai cara yang istilahnya slow motion berarti kan ini mesti tambahin satu tabel, tambahin satu kolom yaitu kodenya EKO, BIS atau EXC gitu kan. Baru nanti di HLOOKUP ketemu kelasnya ekonomi, bisnis atau eksekutif. Nah, di sini kita mau supaya di sini langsung sehingga kolom yang EKO, BIS itu sudah nggak perlu lagi. Jadi dia langsung di sini di kelas ini langsung keluar kata-kata ekonomi, bisnis atau eksekutif gitu. Nah, di sini supaya keluar ini yang bentuk ekstensinya kan berarti pakai HLOOKUP. Mengisi kelas HLOOKUP ini ada beberapa komponen. Yang pertama lookup value itu kan berarti lookup value kan berarti kodenya yang 3 huruf ini. Nah, biar muncul EKO, BIS atau EXC kan berarti dia harus ngambil 3 yang paling depan kan. Nah, ngambil 3 paling depannya itu pakai left. Left di kode tiket ambil 3 terdepan. Sehingga
di sini yang kemarin itu harus ada kolom EKO, sekarang sudah kolom EKO-nya di drop, langsung di sini pakai slookup, lookup value-nya ganti left, ambil terdepan 3. Gitu. Nah, terus kalau tabel kelasnya tetap pakai sini, kemudian kolom index number nomor 2 karena clear informasinya ada di kolom di baris kedua, dan yang terakhir untuk logicalnya itu 0 karena minta tepat persis gitu. Ini kita coba dulu yang warna biru untuk kelas. Oke, di sini di yang kedua ya. Nah, ini yang saya masukkan tadi. Semisal kita tidak pakai yang gabungan tadi, itu mesti di sini left dulu. Kalau nggak pakai yang cara tadi, kan berarti di sini left dulu. Left, terus kode tiketnya 3 gitu kan. Isi dulu kolom E, baru kelasnya di edge lookup kan. Ini kan di sini baru edge lookup gitu. Nah, tapi kan kadang kita terbatas gitu ya. Kita tidak bisa nambah kolom terlalu banyak karena mungkin nanti jadi berat gitu Excelnya ya. Apalagi kalau data ke bawahnya ratusan gitu. Nah, di sini makanya semacam dipotong. Yang E ini semacam dipindahkan ke sini gitu. Nah, di sini kan sebetulnya nanti kita edge lookup, sebenarnya kan kita maunya edge lookup si EKO ini. Nah, maunya kan sebenarnya nanti kita ngeklik EKO ini baru jalankan edge lookupnya. Nah, di sini sebetulnya tidak perlu, yaitu nanti E4 kita wakili dengan left. Jadi E4-nya ini yang harusnya kalau kalau cara lambatnya diklik itu kita ganti sama left. Left kurung buka, sekarang kode tiketnya terus 3. Ini nggak usah ditutup. Nah, ini baru lookup value-nya. Sekali lagi, lookup value ini adalah mewakili ini. Sama aja seperti EKO-nya ini dipindah ke sini gitu. Sehingga nanti sebetulnya tanpa melalui kolom E, F ini bisa kebaca ekonomi gitu. Baru kita lanjut ke berikutnya, table array dan lain-lainnya. Table array-nya kita masukkan si ini, tabel kelas. Nah, ini jangan lupa dikunci. Terus row index number 2 berarti, dan logicalnya atau false, bisa 0 bisa false, exact match. Okay. Nah, atau 0 juga langsung nggak masalah. Jadi ini sekali lagi sebelum saya klik ini edge lookup left itu untuk mewakili kolom E, terus tabel acuannya yang di bawah ini, kemudian row index number 2 karena informasinya ada di baris kedua, 0 untuk exact match. Nah, ini akan langsung keluar ekonomi. Nah, ini berarti nanti yang di sini kalau E ini seandainya nggak ada, di sini maksud saya E ini bisa di drop sehingga kolomnya langsung D loncat ke F gitu. Ya, ini untuk lengkapnya. Bisa dicoba. Nah, nanti mungkin sambil dicoba bisa juga jenis tiket ya. Jenis tiket ini untuk yang anak-anak, dewasa dan lansia nanti berarti pakai edge lookup, terus unsur pertamanya itu langsung pakai right ya, karena dewasa, anak-anak dan lain-lain itu ada di paling belakang nomor 1 gitu. Ya, silakan dicoba.
Ya, nampaknya jenis tiket dan kelas udah aman. Oh, ini di sini. Baik, ini jenis tiket. Nah, kemudian yang menarik mungkin di harga ya. Ini jadi cukup ruwet. Untuk harga, ya kita akan mengisi harganya. Jadi kalau di sini kelasnya misalkan ekonomi dengan jenisnya anak, berarti dia munculkan 25.000 gitu misalnya. Nah, sekarang kita lihat harga ini kan dia di sini dipengaruhi oleh usianya sama jenisnya gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan pakai ini ya yang jenis tiket anak, dewasa, lansia. Nah, kalau baca dari sini kan berarti ke kanan. Ke kanan berarti itu VLOOKUP gitu. Karena ke kanan. Jadi di sini kita pakai VLOOKUP, lookup value-nya itu jenis tiket. Jenis tiketnya ini anak, dewasa, lansia. Kemudian table array-nya tetap tabel ininya. Tuh. Nah, kemudian yang harus hati-hati call index 6. Nah, kalau tadi dan selama ini kita kan selalu call index 6-nya clear. 2, 3, atau 4 gitu. Nah, sekarang ini masih belum clear ini karena dia anak bisa aja ekonomi, bisa aja bisnis, bisa aja eksekutif kan. Nah, berarti call index num masih bisa bervariasi. Nah, supaya tidak sampai salah itu nanti call index 6-nya pakai if dia. If kalau dia ekonomi berarti kolom 1. Kalau dia bisnis berarti kolom 2. Kalau dia eksekutif kolom 3. Sesuai. Ya ini 1, 2, 3-nya mungkin nanti menyesuaikan ya. 1, 2, 3 nanti hitungannya mana yang diblok gitu maksud saya. Tergantung yang diblok. Misalkan ngeblok dari A sini berarti ya 3, 4, 5. Atau kalau misalkan ngebloknya dari anak ke kanan berarti 2, 3, 4. Ini mungkin belum tepat banget. Tapi maksud saya kalau ekonomi berarti di kolom yang sesuai ekonomi gitu. Kalau dia bisnis di kolom ke-nya bisnis gitu. Terus range lookup-nya 0 aja karena exact. Oke, kita coba lihat di sininya. Harga. Mungkin ini kode kelas saya bisa tutup ya. Atau ya nggak apa gini aja. Oke, kita mulai dari harga itu VLOOKUP. VLOOKUP kita karena VLOOKUP berarti pakai jenis tiket ini. Lookup value-nya, kemudian titik koma table array-nya karena ini udah pakai yang ekstensi ya dewasa gitu berarti cukup di blok yang ini. Dari anak ke kanan. Kunci. Nah, input berikutnya kan kolom index number. Nah, di sini anak itu masih belum tahu. Bisa jadi dia pakai kelas ekonomi, bisnis, atau eksekutif. Makanya di call index num dia pakai if gitu. Jika, dan ini nested if ya tepatnya. Jika kelasnya ini sama dengan ekonomi, di sini harus menyesuaikan ekonomi. Berarti dia kolom ke, kalau yang merah ini ekonomi dia kolom kedua ya. Berarti jika dia ekonomi keluarkan angka 2.
ini 2 gitu. Nah, ini kan karena syaratnya 3, berarti mesti nested if, value if false-nya dia if lagi. If siapa tuh? Ini E4-nya dia sekarang bisnis. Berarti munculkan angka 3. Kemudian karena 4 itu adalah yang pilihan terakhir, itu nggak perlu if lagi, cukup value if false 4. Jadi kalau nggak ekonomi nggak bisnis, dia masuknya di eksekutif gitu. Nah sekarang ini hati-hati jumlah kurungnya jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Merah tutup sampai hitam gitu. Jadi kalau sebelum saya klik kita review dulu. Ini kan harga itu ditentukan oleh jenis tiket dan ini ya yang usianya ini ya. Jadi karena kita mau pakai pendekatannya VLOOKUP, berarti nanti yang dimasukkan di lookup value itu adalah ini anak-anak dewasa atau lansianya, si F4, kemudian tabel acuan jelas yang ini. Nah sekarang tinggal yang indeks kolomnya. Nah itu kan nggak pasti ya, bisa di sini, sini atau sini. Maka dari itu dikasih if, dikasih ini istilah dibantu gitu, dia dibantu mengarahkan jika dia ekonomi berarti dia kolom kedua, jika dia bisnis berarti kolom ketiga, jika tidak dia keempat. Maaf ini sepertinya saya kurang di ininya ya, di exact match-nya ini 0 berarti 0. Sehingga keluar ekonomi dewasa itu 50.000 sesuai tabelnya. Terus ini tinggal di drag aja.
upload malam. Malam punya pasar aku lihat pada karena ini pas baga itu aku belum ketemu caranya sih filter sama time-nya lanjut. Ukurannya berarti sisinya sama. Ini sisinya maksudnya sama-sama mobil yang sepi cuma itu kan masihnya murah dari powernya ya. CC-nya beda powernya sama. Kadang tuh ada Mercedes AMG lampu ini apa nggak pernah berpista kasih pengalaman spesial nah ini kan beda sih ini bukannya HP ambil gerakan crossover gerakan eco STO ya kan diganti karbon jeruannya diganti button seat roll bar nggak nyaman udah kayak naik buka Ini lebih panas tuh IndyCar. IndyCar tuh sampai ada yang masuknya gitu. Oksigen. Karena sekarang pakai windshield, jadi empuk banget. Kasih air tuh masuk ke helm. Ada komisinya juga deh. Ini apa masih kualifikasi? Oh, nanti balapan. Di balapan.
Ya, sepertinya sudah cukup pusing dengan yang ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau sudah indeks match tidak terlalu pusing harusnya. Ya, maaf, kita lanjutkan untuk kalau beda acuan itu sebetulnya kurang lebih sama. Jadi ceritanya ini datanya itu di bagian ini. Kemudian yang mau diisi itu lembar lain gitu. Ini tuh bisa saja terjadi misalkan memang data utamanya itu di sini, tapi di sini perlu beberapa halaman itu untuk data yang lain gitu. Nah sini VLOOKUP SLOOKUP-nya dijalankan biasa, misalkan di sini kan nama custom minta nama customer, berarti di sini kita lihat dulu. Nama customer itu berarti nomor ketahuan dulu baru namanya, berarti dia pakai VLOOKUP ya. VLOOKUP, nah lookup value-nya 106. Nah table array-nya kan sebetulnya di lembar yang lain gitu. Nah caranya biasa aja klik lembar lainnya, kan pindah nih. Nah habis gitu blok biasa. Mungkin nama cukup 2 pertama. Ini. Jangan lupa dikunci. Nah di sini kalau Bapak Ibu perhatikan sebelum A2B11 itu ada petik data VLOOKUP gabungan. Nah data VLOOKUP gabungan ini
menyatakan nama ini lembaran yang di sininya gitu. Jadi bedanya kalau dia dalam satu lembar itu langsung ininya koordinatnya, tapi kalau begini muncul sheet ininya acuannya gitu. Jadi itu, nah terus ini nggak usah kembali dulu ke yang tadi VLOOKUP gabungan, kita selesaikan dulu di sini titik koma berarti call-nya 2, ininya 0. Nah ini enter. Nah 106 nama customer-nya keluar walaupun acuannya masih di sini. Gitu. Nah itu udah bantu banget. Satu ini buat data awal, sisanya dikerjakan pakai VLOOKUP gitu. Ya ini variasinya aja. Nah udah. Nanti domisili lama pengiriman bisa dikerjakan Bapak Ibu. Oke. Yang terakhir ini nanti index match itu akan istilahnya apa ya, menutup kelemahan yang tadi ada if-nya banyak itu. Karena kalau nanti ke kanannya itu lebih dari 3 kan kita capek juga if berkali-kali. Nah di sini index match ini maksudnya 2 fungsi, index dulu sama match. Yang pertama kita lihat indeks dulu. Indeks itu adalah mencari data di kolom dan baris tertentu. Jadi mesti tahu kolom keberapa, baris keberapa, baru datanya di situ gitu misalkan. Misalkan yang saya blok warna biru itu adalah cappuccino yang large. Gitu. Nah di sini untuk komennya indeks itu sama dengan indeks. Kemudian tabel referensinya itu masukkan harga-harganya. Kemudian baris keberapa sama kolom keberapa. Nah di sini masih manual banget. Misalkan baris itu untuk makanan atau minumannya. Nah ini misalkan yang dicari pizza. Menunya pizza berarti kita harus cari manual pizza itu di keempat. Berarti mesti nomor baris kriteria 1, 4. Terus jumbo. Jumbo itu kolom keempat berarti nomor kolom kriteria 2, 4 gitu. Itu manual banget kan. Di blok ininya terus itu apa namanya, harus tahu nomor baris atau kolomnya. Sebagai contoh di sini, ini kalau manual sama dengan indeks ini 44 berarti ya. Nah ini keluar 80.000 gitu. Nah namun kan ini benar-benar kita harus nyari pizzanya sama jumbonya. Nah gimana supaya 4 itu dicariin sama Excel. Nah supaya 4-nya dicari sama Excel kita pakai match. Di sini match itu adalah mencari dan menentukan baris atau kolom keberapa sebuah sel itu berada gitu. Komennya match, sel acuan, range acuannya, dan 0. Sel acuan itu infonya, range acuan itu adalah range di mana sel itu ada gitu. Misalkan acuannya itu adalah, ini salah ya, ini pizza gitu, harusnya pizza. Berarti ini sel acuan adalah pizza, terus range acuannya adalah yang warna hijau gitu. Jadi nanti produknya adalah di keberapa pizza itu keluar. Akan keluar di angka 4. Tuh. Terus kalau jumbo itu sel acuan jumbo, range-nya itu di sini. Di yang warna krem ini nanti keluar angka 4. Jadi nanti indeks dan match kalau digabungkan itu sama aja akan mencari nilai yang di tengah ini. Atau dengan kata lain sebetulnya yang lagi mau diperumum itu yang ini, 4 ini. 4 ini kan benar-benar manual gitu. Jadi ini 4 semacam diperumum pakai match kurung buka. Nah ini yang pertama itu kan harus ketemu pizzanya dulu. Nah di sini match sel acuannya pizza. Terus
lookup array-nya itu adalah range di mana pizza itu akan dicari, yaitu yang warna hijau di makanannya ya. Terus ini kunci dulu 0 kurung tutup. Nah ini berarti nanti match H2 bla 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 ini keluar angka 4 nanti. Itu adalah cari nomor baris yang ada pizzanya gitu. Nah nanti hal yang serupa ada 4 yang paling kanan ini mau diperumum lagi. Berarti nanti jumbo terus yang krem ini di blok gitu. Jadi 4 yang ini pakai match lagi. Jumbonya titik koma, range kremnya kunci. Berarti nanti yang 4 kedua itu pakai match sih wakilinnya. Tuh. Maaf ini kurang kurungnya ya. Satu lagi. Nah, di sini langsung keluar 80.000 gitu. Jadi dengan kata lain indeks dan match kalau digabungkan itu angka 4 tadi semacam di otomisasi gitu. Tolong carikan gitu. Excelnya yang bantu kita cari supaya pas dapat 4 gitu. Ya berarti sebetulnya dengan indeks match, gabungan indeks match yang tadi if di anak itu sudah bisa dipercepat dengan indeks match gitu. Tadi itu hanya pengantar supaya ini ya, supaya seru gitu.
Oke, jadi begitu ya untuk indeks match ini sudah membantu untuk mencari informasi kalau dia ada dua kriteria di baris sama di kolom gitu. Jadi indeks yang ini yang di blok itu cuman yang harganya aja. Terus match itu baris keberapa dari pizza berarti H2 titik koma ini semacam kayak range-nya pizza kan cuma ada di sini. Nah itu tentukan pizza di urutan keberapa. Sama juga untuk jumbo di urutan keberapa. Dah gitu. Oke, ini section terakhir. Sebelum kita tutup ada pertanyaan mungkin overall hari ini? Oh, belum. Ya, jangan. PR ya. Yang entar saya kelain aja deh. Gimana ya saya nggak ya intinya yang indeks match sudah menutup kelemahan yang if tadi. Yang if tadi itu bisa ditutup pakai ini, ganti aja pakai indeks match. Ya PR-nya satu aja sih, tentang indeks match. Belum, bentar ya. Link presensi nanti dari lab IE. Ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita sudahi pertemuan hari ini. Ya lebih berat dari minggu lalu kan ya. Ya berarti judulnya udah benar ya, lanjutan 1 gitu. Nanti yang lanjutan 2 tunggu aja minggu depan. Oke, iya. Iya kan yang keempat. Iya. Oke, ya bisa sambil presensi. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita diskusikan pelajari hari ini bisa berguna untuk kita semua. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.